Nampaknya pemain-pemain Perlis sudah nekat mahu terus menekan Persatuan Bola Sepak Perlis PFA dalam gaji tertunggak yang mendakwa pemain pernah mengorbankan sebanyak RM300 setiap seorang untuk membayar gaji barisan ke jurulatihan. Dan tiga tu dia bayar gaji tak penuh. Dia tarik duit player seorang 300 untuk bayar coaching staff. Tapi dia janji sebelum raya puasa. Raya puasa dia nak clear benda tu. Dia nak selesai masalah 300 tu. Tapi sampai sekarang kami tanya-tanya, dia tanya dia. Dia cakap yang tu Datuk akan selesaikan. Tapi saya anggap benda ni tak salah sebab kami nak tuntut hak kami saja. Bukannya nak buat bagi Datuk tu jatuh ke apa, bukan nak malukan dia. Tapi kami nak tuntut hak kami . Dia tak pegang janji yang dia bagi kepada kami tu. Dia tak tunaikan. Jadi kami macam Datuk ni macam apa panggil apa? Dia tak pegang janji tu. Lepas ketua pasukan Safi Salim memilih untuk meninggalkan Perlis malam, skuad Singa Utara dijangka kehilangan beberapa lagi pemain berstatus bintang dalam masa terdekat. Untuk melansaikan gajinya yang sudah tertunggak selama 2 bulan. Bayar atau tidak, Badri atau lebih dikenali sebagai Pia turut berharap Liga Bola Sepak Malaysia MFL dapat melanjutkan jendela perpindahan pemain sehingga hujung bulan ini bagi memudahkannya berhijrah ke pasukan lain. Kita ni sekarang ni tak tahu keadaan macam mana sekarang. Jadi semua player ni tunggulah masalah gaji. Dah dapat 2 bulan dah ni. Dah dapat makan Maggi, hari-hari makan Maggi ni teruk sangat. Tim baru ni makan masa juga. Saya harap bagi FM dengan PFN ni mana bagi pasukan Perlis ni lanjut sampai hujung bulan ni, itu sangat baiklah pada semua player. Player rasa memang dah tak boleh tahan dah kan, sebab dia nak masuk 3 bulan kan. Lepas tu player yang datang sini pun bukannya dari keluarga yang senang kan. Ada yang senang tu okey lah kan, macam yang struggle tu macam kereta, macam rumah semua kan. Jadi problem lah sebab training pun dekat KL kan, kos tinggi. Jadi naik lah budak-budak kan kalau management buat macam ni kan. Okay, untuk pengetahuan semua pihak, memang Perlis FC menggunakan kemudahan sukan di pusat sukan dan sains exercise musim layak. Tapi berkaitan dengan bayaran, saya tak boleh komen apa-apa lah. Itu saja statement yang saya boleh beri. Tercoreng polemik penunggakan gaji pemain. Polemik penunggakan gaji pemain Kedah Darul Aman, KDA, FC telah mencoreng citra sepak bola Malaysia. Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 dijadwalkan dimulai pada 10 April 2025. Namun, muncul isu seputar penunggakan gaji pemain Kedah Darul Aman FC. Pada 5 April 2024, Kedah Darul Aman FC mendapatkan hukuman pengurangan 3 poin dalam Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025 dan denda RM50.000, sekitar Rp166 juta. Sanksi tersebut diberikan kepada KDA FC karena mereka tak mampu melunasi tunggakan gaji pemain pada tahun 2025. Kata Kim Panggon soal rumor tinggalkan kursi pelatih timnas Malaysia, menurut laporan Berita Harian, Kedah Darul Aman bakal dicabut lisensinya jika tak mampu menyelesaikan pembayaran gaji pemain pada 27 April 2025. Ngan demikian, pencabutan lisensi klub bakal membuat KDA FC tidak memenuhi syarat untuk berkompetisi di Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025. Presiden Asosiasi Pesepak Bola Profesional Malaysia, FAM, Safe Sali, lantas buka suara mengenai isu penunggakan gaji yang menimpa Kedah Darul Aman FC. Kami sungguh bersimpati melihat para pemain menghadapi masalah tunggakan gaji musim ini, dan masih belum usai saat musim baru Liga Super Malaysia akan segera dimulai, kata Safe Sali, dikutip dari Berita Harian. Safe Sali, yang merupakan mantan bomber tajam timnas Malaysia, mengatakan bahwa pihaknya bakal terus memantau perkembangan kasus penunggakan gaji pemain Kedah Darul Aman FC. Menurut Safe Sali, polemik penunggakan gaji pemain KDA FC membuat citra sepak bola Malaysia menjadi tercoreng. Jika tim sebesar Kedah yang memiliki banyak supporter di Malaysia tak bisa tampil, itu pertanda buruk bagi liga kami, ucap Safe Sali. Bukan hanya supporter, tetapi pemegang saham dan pihak-pihak yang bakal terkena dampaknya dalam situasi ini, tutur ex-striker Pelita Jaya itu. Sementara itu, ex-striker Kedah, Akmal Rizal Ahmad Rahli, berharap mantan klubnya bisa keluar dari situasi sulit menjelang bergulirnya Liga Super Malaysia 2024 hingga 2025. Adapun Kedah mempunyai sejarah panjang di sepak bola Malaysia. Tim berjulukan Sang Kenari itu pernah menorehkan treble beruntun pada 2007 dan 2008. Kala itu, mereka memenangi Liga Super, Piala Malaysia, dan Piala FA Malaysia.
Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia Hannah Yeoh mendesak otoritas sepak bola Malaysia untuk melakukan perombakan besar terhadap ekosistem sepak bola negara tersebut, dengan fokus utama pada penyelesaian masalah gaji pemain yang belum dibayar. Yeoh menegaskan bahwa masalah yang melanda sepak bola Malaysia membutuhkan solusi yang komprehensif, bukan hanya perbaikan sementara. Masalah dalam dunia sepak bola kita membutuhkan lebih dari sekadar langkah reaktif. Saatnya kita melihat gambaran besar dan bekerja bersama untuk membangun kembali lingkungan sepak bola yang lebih sehat dan berkelanjutan, ujarnya dalam wawancara dengan media lokal, Rabu 23 April. Menteri tersebut menyebutkan bahwa ia telah meminta bantuan dari ahli eksternal untuk mengatasi krisis yang melanda Asosiasi Sepak Bola Malaysia, FAM. Saya sudah meminta AFC, Konfederasi Sepak Bola Asia, untuk melakukan penilaian. Mereka sudah memberikan laporan kepada saya, dan kami akan membahasnya dengan FAM. Kami tidak bisa hanya melihat satu kasus saja, tambah Yeoh. Menurutnya, pembicaraan mendatang dengan FAM akan membahas bagaimana meningkatkan ekosistem sepak bola, tidak hanya di level nasional tetapi juga di tingkat klub-klub. Komentar Yeoh muncul di tengah keluhan pemain yang semakin meningkat, termasuk dari pelatih sementara Kelantan United, Rezal Zambri Yahya, yang telah mengajukan permintaan kepada manajemen klub untuk menyelesaikan tunggakan gaji yang telah berlangsung hingga 6 bulan. Kami tidak pernah membawa rasa malu ke tim meskipun ada masalah di luar lapangan, dan kami tetap profesional. Sekarang saatnya manajemen untuk lebih transparan dan serius menyelesaikan masalah ini, ujar Rezal. Kelantan sendiri menutup musim di posisi terbawah klasemen Super League dengan hanya mengumpulkan 7 poin. Krisis ini juga berdampak pada pemain asing, seperti Milos Gordic, striker asal Serbia yang bermain untuk Kedah. Gordic mengungkapkan bahwa ia akan pulang ke negaranya setelah 9 bulan tidak dibayar gaji. Saya ingin menangis. Saya ingin beristirahat dan berada bersama keluarga saya di Serbia, ujarnya. Saya sudah mengorbankan banyak, berjuang untuk bayi saya, untuk keluarga saya. Tapi saya pulang tanpa uang. Hannah meminta FAM menemukan solusi jangka panjang, agar kasus tunggakan gaji tidak terulang di masa mendatang. Masalah-masalah di sepak bola nasional perlu segera diselesaikan dan tindakan drastis belum diambil. Sudah saatnya melihat gambaran yang lebih besar dan bekerja sama untuk membangun kembali lingkungan sepak bola yang sehat dan berkelanjutan, kata Hannah dikutip Harian. Dengan FAM tentang peningkatan ekosistem saat ini, tidak hanya di level nasional, tetapi juga melibatkan klub-klub, terang Hannah. Kasus tunggakan gaji di Liga Malaysia semakin meningkat musim ini. Sebelumnya manajer sementara Kelantan United Rezal Zambri Yahya dilaporkan meminta manajemen klub untuk melunasi tunggakan gaji hingga 6 bulan. Kami tidak pernah mempermalukan tim meski berjuang menghadapi berbagai masalah di luar lapangan. Kami tetap berkomitmen dan profesional, kata Rezal. Sudah saatnya manajemen bersikap lebih transparan dan serius dalam menyelesaikan masalah ini, ujar Rezal menambahkan. Masalah tunggakan gaji di Liga Malaysia juga berdampak kepada pemain asing. Penyerang Kedah asal Serbia, Milos Gordic, mengumumkan kepada media bahwa ia akan kembali ke negara asalnya tanpa bayaran apapun setelah 9 bulan tanpa menerima gaji.